Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Jadi kula mengalami sakit asam urat, rematik sampun sekitar 9 bulan. Akhirnya aku terus rongsen, aku kaget kok loroku rematik kok parah. Tahu krungu siaran radio kok enek obat Remastop kanggo rematik karo asam urat iki lho aku nyoba. Ya alhamdulillah lewat Remastop rematik iso waras iso nyambut gawe nang sawah maneh kaya biasane. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari, atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas, bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Ini kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo ini sampai aku dekem ning sawah ora iso mlaku. Nami kula Dwi Restari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat, teng sikil niku jenuh rasane panas. Demam lampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten saged sadean, mergi kula ngeluh niku sikil kula sakit sangat, kadang daun mlaku niku diglu-glu. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari tangan saya itu pergelangan itu sakit sekali. Kenapa kok sampai jari tangan saya sedang begini juga sakit? Datang ke apotek, cek gula darah, asam urat itu. Tidak tahunya asam urat saya itu tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda,
Juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu alhamdulillah Ibu sehat sekali. 2 hari saya bingung kok agak enakan, seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linuku kok waras, aku iso macul jenenge muga terus gak krasa kesel. Dino aku iso nang sawah iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Saiki loroku wis gak kumat maneh. Kok alhamdulillah Mas, penyakit kula niku kok pun sudah mboten sakit-sakiten nggih, kula terus mawon Remastop niki. Kula pun sakit teng pundi-pundi Mas, pun tenggone peken nggih, tenggone rencang, tenggone sederek pun sakit melampah Mas. Matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau sida gurih, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekspresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekskresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu. Apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik. Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga. Jangan lupa menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengkonsumsi obat yang sudah terdaftar BPOM dan Halal MUI agar Anda dapat merasakan khasiatnya yang aman dan tidak menimbulkan efek samping apapun yang dapat memperburuk kondisi Anda. Sayangi diri Anda dan keluarga Anda dengan memeriksakan keluhan yang Anda rasakan saat ini, atau Anda dapat berkonsultasi dengan praktisi profesional dari kami yang terpercaya dengan menghubungi kontak di bawah ini.
hiu ikan lele. Ada promo lagi nih Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pekerjaan sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga seperti cuci baju, setrika, ngepel, masak. Akhirnya pada suatu hari tangan saya itu sakit banget. Sampai akhirnya pekerjaan saya juga terganggu. Beli obat ke apotek untuk cek gula darah dan asam urat. Asam urat saya agak tinggi sekali. Akhirnya saya dikasih obatnya. Alhamdulillah 1 hari ini sembuh. 2 hari kumat lagi. Akhirnya saya bingung ngomong sama anak saya. Akhirnya dicarikan sama anak saya. 1 hari itu alhamdulillah ibu sehat sekali. 2 hari saya bingung kok agak enakan seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari hilang sama sekali. Asam urat dan rematit ngotot, minum Remastop. Nami kula Dwi Restari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sebagai ibu rumah tangga, kula gadah penyakit asam urat. Terus keluhan kula suwate, sikil kula niku cenut-cenut. Kula damel satian kula malih mboten saged. Terus kula pengen periksa tenggene dokter. Kula diperiksa nih, kula kaget. Ternyata kolesterol kali asam urat kula dhuwur. Terus kula kalih yoga kula kok dikengken tumbas niki Remastop niki kula cobi sedinten ping 3 kok alhamdulillah Mas penyakit kula niku kok pun suda mboten sakit-sakiten nggih kula terus mawon Remastop niki. Alhamdulillah Mas. Kula ngunjuk Remastop niki kula teng dokter asam urat dan kolesterol kula mandap. Nyeri sendi dan pegel linu ngotot. Minum Remastop. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Ini kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo, ini sampai aku dekem ning sawah.
ora iso mlaku. Nami kula Dwi Lestari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat, teng sikil niku jenuh rasane panas. Demam lampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten saged sadean mergi kula ngeluh niku sikil kula sakit sangat kadang daun mlaku niku diglu-glu. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari tangan saya itu pergelangan itu sakit sekali. Kenapa? Sampai jari tangan saya sedang begini juga sakit. Datang ke apotek, cek gula darah, asam urat itu. Tidak tahunya asam urat saya itu tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu alhamdulillah Ibu sehat sekali. 2 hari saya bingung kok agak enakan seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linuku kok waras aku iso macul jadi nyemprot terus gak kroso kesel. Bendino aku iso nang sawah iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Jadi loro ku wis gak kumat maneh. Kok alhamdulillah Mas penyakit kula niku kok pun sudah mboten sakit-sakiten nggih kula terus mawon Remastop niki. Kula pun sakit teng pundi-pundi Mas pun tenggone peken nggih tenggone rencang tenggone sederek pun sakit melampah Mas matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau sida gurih, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekskresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekskresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu. Apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik.
Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga. Jangan lupa menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengkonsumsi obat yang sudah terdaftar BPOM dan HMUI agar Anda dapat merasakan khasiatnya yang aman dan tidak menimbulkan efek samping apapun yang dapat memperburuk kondisi Anda. Sayangi diri Anda dan keluarga Anda dengan memeriksakan keluhan yang Anda rasakan saat ini, atau Anda dapat berkonsultasi dengan praktisi profesional dari kami yang terpercaya dengan menghubungi kontak di bawah. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Nami kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Iki kula ngalami sakit asam urat, rematik, sampun sekitar 9 bulan. Akhirnya aku terus rongsen, aku kaget kok kalau aku rematik kok parah. Kau krungu siaran radio kok enek obat Remastop kanggo rematik karo asam urat iki lho aku nyoba. Ya alhamdulillah lewat Remastop rematik iso waras bisa nyambut gawe yang sawah maneh kaya biasane. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari, atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas, bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Ini kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo iki sampai aku dekem ning sawah ora iso mlaku.
Nami kula Dwi Lestari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat, teng sikil niku jenuh rasane panas. Demam lampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten sakit sadean, mergi kula ngeluh niku sikil kula sakit sangat kadang dalem aku niku digugu. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari tangan saya itu pergelangan itu sakit sekali. Kenapa kok sampai jari tangan saya dan kiri juga sakit? Datang ke apotek, cek gula darah, asam urat itu. Tidak tahunya asam urat saya tuh tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu alhamdulillah Ibu sehat sekali. 2 hari saya bingung kok agak enakan seperti jualan, aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linuku kok waras, aku iso macul, nyemprot terus gak kesel. Dino aku iso nang sawah, iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Jadi loro ku wis gak kumat maneh. Kok alhamdulillah Mas, penyakit kula niku kok pun sudah mboten sakit-sakitan. Nggih kula terus mawon Remastop niki. Kula pun sakit teng pundi-pundi Mas, pun tenggone peken nggih, tenggone rencang, tenggone sederek, pun sakit melampah Mas. Matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau sida gurih, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekspresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekspresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu. Apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik. Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga.
Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Jelang Hari Pahlawan, PLN jaga keandalan pasokan listrik pada upacara bendera hingga renungan di Taman Makam Pahlawan. Peringati Hari Pahlawan, PLN berbagi kepedulian kepada veteran TNI. Momentum Hari Sumpah Pemuda, PLN sambung listrik gratis 171 masyarakat prasejahtera di Tulungagung. Jelang Hari Pahlawan, PLN jaga keandalan pasokan listrik pada upacara bendera hingga renungan di Taman Makam Pahlawan. Peringati Hari Pahlawan, PLN berbagi kepedulian kepada veteran TNI. Momentum Hari Sumpah Pemuda, PLN sambung listrik gratis 171 masyarakat prasejahtera di Tulungagung. Jelang Hari Pahlawan, PLN jaga keandalan pasokan listrik pada upacara bendera hingga renungan di Taman Makam Pahlawan. Peringati Hari Pahlawan, PLN berbagi kepedulian kepada veteran TNI. Momentum Hari Sumpah Pemuda, PLN sambung listrik gratis 171 masyarakat prasejahtera di Tulungagung. Jelang Hari Pahlawan, PLN jaga keandalan pasokan listrik pada upacara bendera hingga renungan di Taman Makam Pahlawan. Peringati Hari Pahlawan, PLN berbagi kepedulian kepada veteran TNI. Momentum Hari Sumpah Pemuda, PLN sambung listrik gratis 171 masyarakat prasejahtera di Tulungagung. Teman-teman, kita ketemu lagi di kelas kreatif Seni Itu Menyenangkan. Kita belajar tentang seni peran. Kita belajar mengenal aktor. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana aktor itu bermain di atas panggung.
dan bagaimana dia menghidupkan peran itu di atas panggung. Semoga dengan kita melihat mereka bermain, kita mendapatkan gambaran bagaimana kalau kita akan berada di atas panggung itu sendiri. Yuk, kita simak. Pementasan atau pergelaran di panggung, juga di layar film atau di layar televisi, itu kebanyakan dilakukan oleh sekelompok aktor. Aktor bermain bersama untuk mementaskan suatu cerita drama, mementaskan suatu lakon. Tetapi ada juga waktunya, ada juga kadangkala kita menyaksikan suatu pementasan pergelaran di panggung atau juga di layar yang hanya dilakukan oleh satu orang aktor. Saya kira mulai tahun 80-an atau 90-an kita mengenal istilah monolog untuk menyebut pertunjukan seperti itu oleh seorang aktor saja itu. Itu menjadi istilah yang lazim sekarang untuk menyebut pertunjukan semacam itu sebagai monolog. Bisa-bisa saja. Tapi ada satu arti lain dari kata monolog itu. Monolog itu juga berarti atau pada mulanya berarti bagian dari suatu drama, suatu lakon dengan banyak pemain, dan di sebagian ada satu bagian ketika seorang pemain, seorang aktor, yang memainkan tokoh tertentu itu berbicara seorang diri. Tidak berbicara dengan tokoh yang lain. Dia berbicara seorang diri. Itu banyak dalam naskah-naskah lama. Jadi untuk menggambarkan keadaan batin seorang tokoh, penulis lakon menyuruh dia membunyikan, menyuarakan kata hatinya supaya terdengar oleh publik. Sehingga publik, penonton mengerti dia sedang dalam keadaan bagaimana, merencanakan apa, dan sebagainya. Sedangkan pementasan seorang diri itu ada yang menyebutnya juga dengan istilah one man play atau one man show. Akhir 80-an atau 90-an itu monolog muncul sebagai istilah untuk menyebut pertunjukan seorang diri itu. Pasti kenal. Di Jogja ada seorang aktor monolog yang luar biasa terkenal, luar biasa digemari oleh penonton, yang namanya Butet Kartarajasa. Kediriannya yang satu itu memikul tugas berat untuk menghidupkan panggung, menghidupkan cerita yang dibawakannya, menghidupkan juga tokoh-tokoh yang ada dalam monolog itu, dalam ucapan-ucapannya itu. Sebab monolog itu bisa saja mengandung cerita tentang tokoh-tokoh yang lain yang bukan si tokoh yang sedang bicara itu. Jadi dalam monolog terdapat juga pemeranan oleh satu orang aktor yang memerankan lebih dari satu tokoh. Apakah ini sesuatu yang baru? Tidak. Kita kenal dalang wayang kulit. Wow, kalau itu dianggap monolog yang luar biasa. Bisa semalam suntuk dia bercerita, dia memerankan banyak tokoh dengan penghayatannya yang tersendiri. Kita punya tradisinya. Jadi ketika saya kecil dari Lombok, saya lahir di Lombok, kemudian ayah saya dipindah jadi dokter hewan, jadi kepala jawatan kehewanan di Karesidenan Kediri. Di Kediri itulah saya mulai belajar atau menikmati yang namanya wayang orang. Wayang orang itu yang dimulai dari jam 8:30 malam sampai jam 1 pagi, itu betah nonton tanpa merasa capek, dan kemudian besoknya saya akan menirukan yang namanya Werkudara kayak apa, Sri Kandi kayak apa. Sampai sekarang saya masih hafal dialognya. Walah dewa, dewa,
wong edan kok ora waras-waras itu dewa gitu kan. Itu saya tirukan di rumah. Saya juga nggak ngerti, orang tua saya juga bilang, kamu ngerti nggak sih ceritanya? Ya ngerti ceritanya karena sana otak saya kan berpikir, kemudian melakukan kaitan demi kaitan kan, hubungan sebab akibat dari cerita itu. Cuman kata per katanya saya tidak mengerti, tapi saya bisa menikmatinya. Monolog sebetulnya juga dialog, tetapi tidak memiliki lawan bicara, karena segala sesuatunya dikemas dengan sebuah cara bahwa apa yang diungkapkan itu merupakan konflik pribadi yang sangat obsesif, sehingga terjadilah ungkapan-ungkapan obsesi ini dalam bentuk monolog. Untuk cerita yang sangat ajaib ini, sebetulnya saya tidak akan mampu. Karena semua orang mungkin tidak percaya. Tapi ini benar-benar menghantui saya. Mata itu. Dan warna itu hadir di setiap dinding. Aku terperangkap oleh bayangan kucing hitam. Lebih lazim kita temukan atau kita lakukan adalah permainan atau pemeranan di mana kita tidak sendirian di atas panggung, melainkan bersama dengan pemeran-pemeran atau aktor-aktor lain yang memerankan tokoh-tokoh yang berbeda. Kemunculan kita dan aktor-aktor lain, tokoh-tokoh lain itu tetap dalam rangka mendukung satu cerita, penyampaian satu cerita yang mengandung konflik. Sudah pernah kita bicarakan kan, ada protagonis, ada antagonis. Protagonis menginginkan sesuatu, antagonis menentangnya dan terjadi konflik. Lalu ada klimaks dari konflik itu jadi klimaks. Klimaks itu adalah puncak emosi tertinggi dalam cerita itu. Kemudian setelah itu terjadi penurunan-penurunan, lalu diakhiri dengan penyelesaian, penutupan yang bisa berupa tragedi, kehancuran si protagonis, bisa juga berakhir dengan kejayaan si protagonis dan kehancuran antagonis, atau bisa juga ada akhir yang lain. Bahkan ada yang disebut open ending, tetap terbuka, seperti belum selesai, masih akan ada lanjutnya, seperti itu. Ketika kita memainkan, mendukung pementasan lakon seperti itu, ketika kita bersama-sama dengan aktor-aktor lain, mendukung suatu cerita, pementasan suatu cerita, pastilah kita perlu menjalin kerjasama. Kerjasama dalam hal apa? Kerjasama dalam hal memulai cerita, mengembangkan cerita dengan segala macam persoalan-persoalan di dalamnya dan emosi-emosi yang terlibat di dalamnya bersama-sama sampai tercapai klimaks. Kerjasama antar aktor. Itu penting sekali, kerjasama antar aktor. Jadi dalam kerjasama itu yang sering terjadi adalah seorang aktor yang memerankan A ketemu dengan seorang aktor yang memerankan B. B ini antagonis, A ini protagonis. Mereka berkonflik, emosi mereka meninggi, saut menyaut begitu. Tek tek tek. Ini terjadi progresi namanya, kemajuan terus peningkatan sampai tercapai klimaks. Mewujudkan progresi dalam suatu pementasan, dalam suatu lakon drama itu merupakan tujuan kerjasama antar aktor yang sangat penting. Kalau tidak ada progresi, emosi tetap saja begini, itu pertunjukan
cerita itu rasanya seperti macet, kehilangan juga daya tariknya. Karena penonton itu seperti sudah diberi pancingan begitu, sudah diberi pembangkit selera gitu, tapi tidak segera disuguhkan kepadanya makanan utamanya. Nah, itu yang membuat rasanya gimana sih ini? Dan tidak logis. Karena tidak logis, susah dipercaya. Masa sih dari tadi emosi segitu aja. Masa marahnya sekarang ada penyebab marah yang lebih hebat lagi, kok marahnya tetap segitu sih kok. Nah, kerjasama itu menjadi penting. Jadi pemain tidak boleh asyik dengan dirinya sendiri ketika dia berakting, bermain bersama aktor-aktor, pemain-pemain lain. Seperti sebuah tim sepak bola, para pemain itu harus betul-betul kompak, saling tahu, saling menanggapi rasa, sehingga irama penanjakan itu terbentuk dengan manis. Oh iya, ini penting sekali ya, irama. Sampai akhirnya tercapai klimaks. Idealnya itu mungkin para pemain, para aktor di panggung yang mementaskan lakon itu idealnya mungkin sekompak atau sehati seperti pemain-pemain tim Barcelona itu, yang seperti tanpa berpikir lagi mereka itu sudah saling tanggap satu dengan yang lain. Kok ya nggak lapor sama aku kalau pinjam uang? Oh, Kang Mas, ada pesanan mendadak, ambil inisiatif sendiri. Pesanan dari siapa? Partai politik mau buat baju batik kampanye. Temannya. Tumben, partai politik kok pesennya seragam batik. Saya menari-nari di gurun pasir. Di zaman Nabi Adam dan Ibu Hawa, tak ada debat diskusi tentang maknanya manusia. Manusia itu cuma manusia, dan itu saja. Bahkan raja yang nongkrong di tata sama intinya dengan yang mata. Begitulah hidup. Semua orang percaya pada kebenarannya. Dan salah satu kebenaran hari ini, aku melihat ada tenda di ujung sana, bergerak-gerak. Mungkin ada orangnya. Aku sapa ya. Aku sapa. Sepada. Woi, yang di tenda, ada orang di dalamnya enggak? Tak ada. Kalau betul, inilah keramaan padang pasir. Silakan masuk, silakan makan kurma, silakan. Mari saya basuh kaki Anda. Bohong, Bu. Ini ya, buat orang yang sombong itu. Bukan aku yang memulai ya. Dengar. Boy, bukan aku yang memulai ini ya. 3 taraf kutuk akan turun ke kepalamu, langsung ke mata, lalu ke lidah, dan akhirnya ini yang paling penting. Stop. Kenapa? Apa kau bilang? 3 taraf kutuk. Stop. Semua orang tahu saya Nimrod. Saya penguasa padang pasir. Tapi karena lantaran hari ini, ketika saya tidak punya kurma, orang datang menawarkan pupuk kurma. Ketika saya tidak punya onta, orang datang menawarkan. Namamu Nimrod. Luar biasa. Sangat terhibur hati saya. Karena orang hebat seperti Nimrod pun bisa bangkrut. Kan? Saya bisa memainkan 2 orang itu dengan monolog juga. Tapi andai kata ada yang bisa menjawab saya, kan lebih bagus. Tetapi bagaimana saya mengubah suara kakek dan suara Nimrod
yang tadi menggelegar, ya kan? Nah disinilah buat saya sebetulnya monolog itu juga dialog. Tolong pelajari narasi, sebab, akibat, karakter, konten, konteks, impact. Bagaimana teman-teman? Ada yang suka menonton teater? Semoga contoh pementasan teater itu akan membuat teman-teman yang tidak suka nonton teater menjadi tertarik menonton teater. Asik lo menonton teater itu, iya kan? Iya kan? Dalam naskah drama, dalam lakon itu biasanya disebutkan atau biasanya bisa disimpulkan di mana peristiwa terjadi dan pada saat apa. Misalnya di sebuah jalan yang sepi, di kamar sebuah hotel mewah dan sebagainya. Lalu waktunya kapan juga ditentukan. Itu gambaran tentang situasi nyatanya, situasi nyata dalam cerita itu. Ketika itu mau diwujudkan menjadi pementasan, biasanya lalu ada ruang, ada bidang ruang di panggung yang ditata untuk mewakili atau sebagai perwujudan dari latar tempat, setting tempat yang ada di lakon. Tapi seperti sudah kita bicarakan juga, tugas aktor adalah meyakini bahwa ruang itu ruang yang benar-benar. Ini betul-betul kamar sebuah hotel. Apakah dia sungguh-sungguh percaya bahwa ini benar-benar ruang sebuah hotel? Sebenarnya aktor tidak percaya seperti itu. Cuma ini rahasia keaktoran. Aktor mengandaikan, andaikan ini benar sebuah ruang, sebuah kamar hotel, saya akan berbuat apa di sini? Andaikan ini benar-benar sebilah pisau belati, bukan hanya triplex, dan saya adalah orang yang sangat marah, sangat dendam karena anak saya dibunuh oleh dia yang berada di sana itu. Andaikan iya ini belati beneran, ini yang akan saya lakukan. Yes, gitu kan. Nah sebenarnya yang dipercaya aktor itu ini. Begitu juga sikap aktor teman-teman pada benda-benda yang ada di ruang ini, yang mungkin ini harus dipercaya oleh aktor sebagai singgasana misalnya gitu. Dia harus memperlakukan ini sebagai singgasana ketika dia bermain. Harus meyakini bahwa ini singgasana dan dia seorang misalnya sultan, begitu kan. Dan secara teknis dia juga harus peka di mana dia terletak dan bagaimana hubungan dia dengan benda-benda yang ada di sekitarnya di panggung ini. Ini bukan kursi kayu tapi singgasana. Di sana itu bukan tiang untuk penyangga lampu tapi tombak pusaka misalnya begitu kan. Itu dalam imajinasi dia yang diyakini. Andaikan itu benar-benar tombak pusaka. Tapi secara teknis dia juga harus, si aktor ini juga harus memperhitungkan kalau penonton di sana bagaimana ya tampaknya aku dari arah sana. Cuma kalau seorang aktor sudah berpengalaman, dia tidak usah memikirkan tentang penonton. Dia sendiri sudah merasa ini tidak enak ini tempat ini. Gitu. Kepekaan berbagi ruang dengan benda-benda itu yang perlu teman-teman pelajari. Lalu ada properti, ada yang disebut properti tangan, hand properti yang kecil-kecil. Ini juga sesuatu yang harus dihidupkan. Memang pada akhirnya dia juga ikut menghidupkan aktor, membantu aktor dengan kesibukannya. Tapi di sisi yang lain, ini tugas bagi aktor untuk menghidupkannya. Bunga gitu misalnya ya, misalnya seperti itu. Hal-hal yang lain, busana atau kostum yang dikenakannya. Nah, ini memang sebagian besar masih menjadi kekurangan kita. Pementasan teater biasanya itu tidak sempat dilatihkan dengan berkostum seperti akan ada dalam pementasan nanti dalam waktu yang lama. Ada yang kostumnya baru datang, baru dicoba oleh si pemain,
15 menit sebelum pementasan. Nah, ini sebenarnya sangat menyulitkan aktor karena pakaian yang dikenakan, kalau saya mengenakan mahkota ini, juga mahkota ini harus saya internalisasikan dalam diri saya. Saya jadikan bagian dari diri saya. Baru dengan begitu, saya bisa merasa sreg, saya bisa merasa benar-benar ya berpakaian ini, pakaian kebesaran ini. Kalau tidak, waduh, apalagi misalnya nggak sempat bercermin, nggak sempat sedikit pun bercermin, lalu sudah harus naik ke panggung. Kayaknya kayak apa ini? Kelihatannya aku dari sana, aku sendiri nggak pede nih dengan itu, pasti sangat mengganggu konsentrasi pemain. Jadi segala sesuatu yang akan menemani atau ditemani atau dihidupkan oleh aktor di panggung itu sebaiknya dalam geladi, dalam latihan itu sudah cukup sering lah dibiasakan, diinternalisasikan kepada si aktor yang akan memerankan tokoh tertentu. Teman-teman sudah banyak mendapatkan pelajaran tentang seni peran. Dari mulai apa itu peran dan apa peran penting seorang aktor dalam sebuah pertunjukan, sampai kepada proses aktor itu mempersiapkan diri untuk pertunjukan. Berlatih dengan serius, sampai akhirnya tampil di atas panggung memainkan satu peran. Bila teman-teman mulai berlatih teater dan memainkan satu karakter, itu akan menjadi pengalaman yang berharga dalam hidup Anda. Berkesenian itu memang indah. Berkesenian itu memang menyenangkan. Jelang Hari Pahlawan, PLN jaga keandalan pasokan listrik pada upacara bendera hingga renungan di Taman Makam Pahlawan. Peringati Hari Pahlawan, PLN berbagi kepedulian kepada veteran TNI. Momentum Hari Sumpah Pemuda, PLN sambung listrik gratis 171 masyarakat prasejahtera di Tulungagung. Jelang Hari Pahlawan, PLN jaga keandalan pasokan listrik pada upacara bendera hingga renungan di Taman Makam Pahlawan. Peringati Hari Pahlawan, PLN berbagi kepedulian kepada veteran TNI. Momentum Hari Sumpah Pemuda, PLN sambung listrik gratis 171 masyarakat prasejahtera di Tulungagung. Kopongan iki cepet merantae mulai nang jero toko karo gudang akeh bekakas. Para supir prauto iki ngamuk mulai gak nyebrang-nyebrang nang Bali. Kabeh sumpek rumangsa kesuwen ngenteni. Laku dierui wis ping 3 begal KTC wong wedok. Gak suwe, pelaku moro terus nggawa mlayu manuk sak kandhane sing dideleh nduk pelataran omah. Saksikan Pojok Kampung cuma nang JTV. Jelang Hari Pahlawan, PLN jaga keandalan pasokan listrik pada upacara bendera hingga renungan di Taman Makam Pahlawan. Peringati Hari Pahlawan, PLN berbagi kepedulian kepada veteran TNI.
Momentum Hari Sumpah Pemuda, PLN sambung listrik gratis 171 masyarakat prasejahtera di Tulungagung. Jelang Hari Pahlawan, PLN jaga keandalan pasokan listrik pada upacara bendera hingga renungan di Taman Makam Pahlawan. Peringati Hari Pahlawan, PLN berbagi kepedulian kepada veteran TNI. Momentum Hari Sumpah Pemuda, PLN sambung listrik gratis 171 masyarakat prasejahtera di Tulungagung. Tim Kota Surabaya akhirnya keluar sebagai pemenang. Tim besutan Muhammad Syaifuddin ini merebut medali emas Porprov ke-9 Jatim. Para atlet dari kontingen Kota Kediri masih tetap mendominasi cabur angkat besi di Jawa Timur. Salut untuk Anggun, anak pedagang kaki lima yang tidak takut untuk bermimpi tinggi. Total dari 26 nomor yang dipertandingkan, 20 rekor baru Porprov tercipta. Jelang Hari Pahlawan, PLN jaga keandalan pasokan listrik pada upacara bendera hingga renungan di Taman Makam Pahlawan. Peringati Hari Pahlawan, PLN berbagi kepedulian kepada veteran TNI. Momentum Hari Sumpah Pemuda, PLN sambung listrik gratis 171 masyarakat prasejahtera di Tulungagung. Jelang Hari Pahlawan, PLN jaga keandalan pasokan listrik pada upacara bendera hingga renungan di Taman Makam Pahlawan. Peringati Hari Pahlawan, PLN berbagi kepedulian kepada veteran TNI. Momentum Hari Sumpah Pemuda, PLN sambung listrik gratis 171 masyarakat prasejahtera di Tulungagung. Jelang Hari Pahlawan, PLN jaga keandalan pasokan listrik pada upacara bendera hingga renungan di Taman Makam Pahlawan. Peringati Hari Pahlawan, PLN berbagi kepedulian kepada veteran TNI. Momentum Hari Sumpah Pemuda, PLN sambung listrik gratis 171 masyarakat prasejahtera di Tulungagung. Jelang Hari Pahlawan, PLN jaga keandalan pasokan listrik pada upacara bendera hingga renungan di Taman Makam Pahlawan. Peringati Hari Pahlawan, PLN berbagi kepedulian kepada veteran TNI. Momentum Hari Sumpah Pemuda, PLN sambung listrik gratis 171 masyarakat prasejahtera di Tulungagung.